Assalamualaikum, halo semua, jumpa lagi di channel YouTube Dapur Leni. Di video kali ini, saya akan membuat salah satu kue tradisional yang paling banyak digemari, yaitu putu ayu. Selain rasanya yang enak, tampilannya pun juga cantik seperti ini. Nah, di video ini saya akan membagikan resep putu ayu 2 telur yang hasilnya lembut dan tidak gampang basi. Yang mau tahu bagaimana cara membuatnya, tonton videonya sampai selesai ya. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Langkah pertama, saya akan merebus santannya terlebih dahulu. Ini salah satu cara supaya kue putu yang kita buat lebih awet dan tidak gampang basi. Masukkan semua bahan yang saya tulis di video. Kemudian kita rebus santannya sampai mendidih. Teman-teman, yang perlu diperhatikan adalah di satu resep ini kita menggunakan 200 ml santan, tetapi biasanya saat kita merebus santan, volume airnya itu bisa berkurang karena menyusut. Jadi sebaiknya sebelum kita gunakan santan yang sudah kita masak itu, kita takar ulang menggunakan gelas takar. Jika ternyata volume airnya kurang dari 200 ml, kita bisa menambahkannya menggunakan air matang sampai volume airnya itu menjadi 200 ml. Nah, jika santannya sudah mendidih, bisa kita matikan kompornya dan kita biarkan santannya sampai dingin sebelum digunakan. Di sini saya juga menyiapkan 1 butir kelapa parut yang agak muda, kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan tepung maizena dan sepertiga sendok teh garam. Kemudian kita aduk-aduk sampai merata. Usahakan kelapanya memakai kelapa yang agak muda ya, jangan yang terlalu tua. Kemudian ini akan kita kukus. Saya juga menambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah saya potong-potong seperti ini. Ini kita kukus kurang lebih selama 10 menit. Setelah itu kita biarkan dulu kelapa parutnya sampai dingin. Sambil menunggu kelapa parutnya dingin, kita siapkan dulu cetakannya. Saya menggunakan cetakan bunga seperti ini dengan diameter 6,5 cm dan tinggi 2,5 cm. Kemudian kita olesi cetakannya menggunakan minyak sayur. Ini mengolesinya harus benar-benar rata supaya nanti saat mengeluarkan putu ayunya tidak lengket di cetakan. Jika cetakannya sudah kita olesi minyak, bisa kita masukkan kelapa parut secukupnya. Kemudian bisa kita ratakan dan kita tekan-tekan menggunakan jari seperti ini. Usahakan yang ada garis-garis di tengahnya ini jangan ditutupi kelapa ya, supaya nanti motifnya cantik. Lakukan sampai semuanya selesai. Jika semuanya sudah selesai, ini cetakannya kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan wadah yang agak besar. Pecahkan 2 butir telur, tambahkan 180 gram gula pasir dan 1 sendok teh SP. Kemudian mixer ketiga bahan menggunakan kecepatan bertahap, dari kecepatan yang paling rendah sampai ke kecepatan yang paling tinggi, sampai adonannya putih, kental, dan berjejak. Usahakan bahan-bahan yang kita gunakan masih bagus ya, terutama SP-nya, supaya adonannya bisa mengembang sempurna. Setelah adonannya putih, kental, dan berjejak seperti ini, kita matikan mixernya. Saya sudah menyiapkan 180 gram tepung terigu protein sedang. Saya juga menambahkan 1/4 sendok teh baking powder. Lalu kita aduk sampai merata. Ini ada 200 ml santan yang sudah kita rebus tadi. Kemudian ini kita masukkan secara bertahap. Kita memasukkan tepung dan santannya bergantian ya, sambil kita mixer. Ini kita masukkan tepungnya terlebih dahulu, terus kita mixer. Kemudian kita masukkan juga santannya. Ini kita lakukan sampai semua bahannya habis. Jika semua bahannya sudah kita mixer menjadi satu, ini kita matikan mixernya. Kita tambahkan 1 sendok teh pasta pandan atau bisa juga sesuai selera. Lalu kita aduk menggunakan spatula sampai semuanya tercampur rata. Kira-kira konsistensi adonannya seperti ini.
Kemudian ini kita masukkan adonannya ke dalam cetakan yang sudah kita beri kelapa parut tadi. Tuangkannya jangan terlalu penuh, nanti dia akan mengembang. Cukup seperti ini saja. Dan lakukan ini sampai semuanya selesai. Sebelumnya saya sudah memanaskan kukusan. Ini putu ayunya kita kukus kurang lebih selama 12-15 menit menggunakan api sedang. Jika sudah 12 menit, bisa kita buka kukusannya. Kemudian kita angkat bolonya menggunakan nampan. Saat putu ayunya masih panas, bisa langsung kita keluarkan dari cetakan. Mengeluarkannya cukup mudah, tinggal ditekan-tekan pinggirnya seperti ini supaya tidak lengket. Kemudian keluarkan. Dan semua putu ayunya bisa kita keluarkan dari cetakan, lalu kita susun di atas nampan. Karena cetakan saya terbatas, saya mengukus putu ayunya sebanyak 2 kali. Ini hasil dari kukusan yang pertama. Untuk yang kedua kalinya, pastikan cetakannya sudah bersih kembali. Baru kita olesi kembali dengan minyak. Dan kita lakukan step by stepnya seperti yang tadi. Kita masukkan kelapa, kemudian kita masukkan adonannya dan dikukus selama 12-15 menit. Ini dia hasil kukusan yang kedua. Ini juga bisa kita keluarkan langsung dari cetakannya. Ini dia hasilnya kukusan yang kedua, sama-sama cantik seperti yang pertama tadi. Hasilnya juga mulus. Sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana tekstur kue putu ayunya. Bisa teman-teman lihat sendiri ya, ini teksturnya sangat lembut. Kue putu ayu ini bisa bertahan kurang lebih 1 harian di suhu ruang. Kalau teman-teman buatnya malam, untuk besok pagi atau siangnya ini masih bagus. Rasa dan teksturnya pun tidak akan berubah. Sekarang coba kita icip ya bagaimana rasanya. Kue putu ayunya ini benar-benar lembut, manisnya juga pas, dan ada rasa gurih dari kelapanya. Resep ini recommended banget buat dicoba. Oh ya, resep ini menghasilkan kurang lebih 26 pieces kue putu ayu. Nah, kalau begitu cukup sekian resep kali ini. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, bisa dibantu like, komen, dan share. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.